siang, perkenalkan nama saya Kesha Salomita Dali dengan NIM 2214201097. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen keperawatan. Sistem informasi manajemen keperawatan. Sistem informasi manajemen adalah rangkaian kegiatan atau komponen pengumpulan data yang satu sama lain berkaitan dalam mengelola data, kemudian diproses menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang akurat, cepat, dan bermutu. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Sistem informasi merupakan komponen-komponen yaitu proses, prosedur, struktur, organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, suplai, dan rekanan. Sistem informasi keperawatan merupakan sistem yang menggunakan komputer untuk memproses data keperawatan menjadi satu untuk informasi yang mampu menunjang aktivitas atau fungsi perawat. Tenaga perawat sebagai salah satu tenaga yang mempunyai kontribusi besar bagi pelayanan kesehatan, mempunyai peranan penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, seorang perawat harus mampu melakukan asuhan keperawatan sesuai standar, yaitu dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi, dan yang sangat penting adalah disertai dengan sistem pendokumentasian yang baik. Sistem informasi manajemen keperawatan di rumah sakit. Sistem informasi keperawatan difokuskan pada data dan struktur, manajemen informasi dan teknologi termasuk database yang dibutuhkan untuk mengelola informasi secara efektif. Namun juga termasuk penggunaan teori dari linguistik antarmuka masing-masing, konsep pengambilan keputusan kognitif, komunikasi, teknik kepustakaan, dan dinamika organisasi. Sistem informasi keperawatan adalah ilmu khusus yang mengintegrasikan keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informasi untuk mengelola dan mengkomunikasikan data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan dalam praktek keperawatan. Sistem informasi keperawatan merupakan kombinasi dari berbagai aspek sehingga dapat dihasilkan sebuah informasi. Pada prinsipnya, hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sistem adalah produktivitas, reliabilitas, maintainabilitas, dan sistem tersebut. Selanjutnya, aplikasi sistem informasi keperawatan berbasis komputer. Banyak sistem informasi dalam keperawatan yang dapat dilakukan berbasis komputer, seperti perencanaan, ketenagaan, sampai dengan pengembangan tenaga, penjadwalan shift, penilaian kinerja, pengujian kompetensi, perhitungan angka kredit, renumerasi, perencanaan alat, dan logistik. Undangan rapat elektronik, survei dalam pengendalian mutu pelayanan keperawatan, dan yang sekarang sedang berkembang adalah sistem informasi pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis komputer. Sistem ini dapat menjadi bagian dari sistem informasi rumah sakit dan menjadi rekan medik elektronik. Teknologi yang digunakan dalam sistem informasi sebagai dasar adalah komputer dan perangkat aksesoris pendukung. Sistem ini juga dapat dikombinasi dengan yang pertama, teknologi penyimpan portable seperti smart card dengan berkode, yang kedua teknologi nirkabel, dan yang ketiga komputer genggam. Selanjutnya ada penyusunan rencana strategi sistem informasi manajemen keperawatan. Tahap perencanaan strategi antara lain: yang pertama, menetapkan sasaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi dengan menetapkan prioritas dan perinci sasaran secara jelas. Yang kedua, menentukan posisi organisasi saat ini. Pemimpin harus tahu di mana organisasinya berada saat ini dan sumber daya apa yang dimiliki saat ini. Dalam melakukan analisis situasi, kepala bidang dapat melakukan analisis faktor internal atau kekuatan dan kelemahan organisasi serta faktor eksternal, peluang dan ancaman organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran. Kepala bidang dapat menggunakan analisis strength, opportunities, weakness, dan strength. Yang keempat, menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran. Rencana strategis dapat disusun menggunakan beberapa metode, salah satunya menggunakan metode Bland Scorecard yang merupakan sebuah penilaian kinerja personal yang diukur secara berimbang dan dua aspek, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka pendek, jangka panjang, internal dan eksternal.
Keuntungan sistem informasi manajemen asuhan keperawatan berbasis komputer yang pertama, meningkatkan kualitas dokumentasi, yang kedua meningkatkan kualitas asuhan, yang ketiga meningkatkan produktivitas kerja, yang keempat memudahkan komunikasi antar tim kesehatan, yang kelima memudahkan dalam mengakses informasi, yang keenam meningkatkan kepuasan kerja perawat, yang ketujuh perawat memiliki waktu lebih banyak untuk melayani pasien, yang kedelapan menurun hospital cost, yang kesembilan menurunkan loss of data and information, yang ke-10 mencegah redundancy atau kerangkapan informasi. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sistem informasi keperawatan di Indonesia. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan SIM keperawatan di Indonesia yaitu yang pertama adanya perusahaan atau yang dikelola oleh profesi keperawatan yang menawarkan produk SIM keperawatan yang siap pakai untuk diterapkan di rumah sakit. Sekalipun memiliki harga yang cukup tinggi, tetapi keberadaan perusahaan ini dapat mendukung pelaksanaan SIM keperawatan di beberapa rumah sakit yang memiliki dana cukup untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang mengatur tentang keamanan terhadap dokumentasi yang berupa lembaran kertas. Undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan hukum atas dokumen yang dimiliki pusat pelayanan kesehatan, perusahaan, atau organisasi. Dan yang ketiga, aspek etik, karena sistem ini memaksimalkan mungkin dirancang untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengakses data melalui SIM ini, misalnya dokter, perawat, dan pasien sendiri. Selanjutnya, faktor penghambat pelaksanaan SIM keperawatan di Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama, untuk memutuskan penerapan sistem informasi manajemen keperawatan berbasis komputer tidak terlalu mudah. Hal ini karena pihak manajemen harus memperhatikan beberapa aspek yaitu struktur organisasi keperawatan di Indonesia. Yang kedua, ketidaksiapan sumber daya manusia keperawatan. Ada banyak sumber daya manusia di industri pelayanan kesehatan yang belum siap menghadapi sistem komputerisasi. Hal ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan mereka terhadap sistem informasi teknologi yang sedang berkembang. Pemahaman yang kurang tentang manfaat SIM menjadi salah satu faktor penyebab ketidaksiapan SDM keperawatan. Selanjutnya, faktor sumber daya. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk mendapatkan sistem informasi manajemen keperawatan yang sudah siap diterapkan di rumah sakit membutuhkan biaya yang cukup besar. Pasalnya sekarang tidak setiap rumah sakit memiliki dana personal yang cukup besar sehingga seringkali SIM keperawatan gagal diterapkan karena tidak ada sumber dana yang cukup. Aspek keempat adalah kurangnya fasilitas information teknologi yang mendukung pelaksanaan SIM keperawatan. Tentunya membutuhkan banyak perangkat keras atau unit komputer untuk mengimplementasikan program tersebut. Yang terakhir, kesimpulan, sistem informasi manajemen adalah rangkaian kegiatan atau komponen pengumpulan data yang satu sama lain berkaitan dengan pengelola data, kemudian diproses menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang akurat, cepat, dan bermutu. Sistem informasi merupakan suatu komponen dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sistem informasi keperawatan di Indonesia.